Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa, bibir kita, hati kita selalu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anahnya kepada kita semua, yang begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga apabila kita menghitung-hitungnya tidak akan mungkin kita mampu untuk mengkalkulasi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang selalu membasahi bibir kita untuk bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua tergolong umat beliau yang besok mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca atau membahas materi kitab Nashaihul Ibad, kita sama-sama kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan Fatihah yang kita kirimkan kepada guru-guru kita menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-hadina wal qadin salihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syabdul Qadir al-Jilani wa khususan Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa khususan jami' asal kiram madrasatil qudsiyah wa mimma hadi darul ulum syai'ul lilailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi واغفر لنا يا واسع أمن تذاكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحم. يا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Anil Hasanil Bisri rahimallahu ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in annahu qala. Kita sedikit mengulang makalah yang ke-12, yaitu keterangan dari Hasan al-Bisri. Dia itu siapa sih? Wahwa min akbarit tabi'in. Dia salah satu pentolan tokoh utama tabi'in. Jadi dia termasuk golongan tabi'in, tapi yang kalau kita ya syekhnya lah, ulamanya. Annahu qala, sesungguhnya Hasan Bisri berkata, innal fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan dari 6 perkara. Awaluha yudnibuna biroja'it taubati. Yang pertama yaitu orang-orang berbuat dosa tapi dia berharap dengan perbuatannya dosa itu akan bertaubat. Ngerti gitu, melakukan dosa itu niat antar tobat gitu. Ini udah kita bahas, kita ulang dikit aja. Wa fi nusratin bi raja'i rahmati. Di dalam satu naskah diterangkan mengharapkan rahmat Allah, sedangkan dia masih sering berbuat dosa. Artinya gini loh, berbuat dosanya itu niat, ngerti ini dosa, biarin antar tobat gitu. Paham nggak? Jadi berbuat dosanya itu disengaja karena mengharapkan nanti akan tobat. Padahal kalau kita berbuat dosa ya jangan niat. Berbuat dosa ya nggak sengaja aja. Nggak sengaja kita berbuat dosa. Kalau kita sudah niati berbuat dosa, Allah ntar Allah Maha Pengampun, itu belum tentu diampuni. Karena apa? Dosa kita disengaja. Gitu. Wadzalika tamannin. Perbuatan itu ya cuma mengharap-harap aja. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Dan seseorang yang mempunyai ilmu, mereka yang mempunyai ilmu gitu, tapi tidak mau melaksanakan. Dengan ilmu pengetahuannya itu tahu kalau ninggalin sholat dosa, tapi enggak jalanin sholatnya, ditinggalin. Ngerti dia bahwa ngaji gini itu hukumnya, kalau memang enggak tahu sama sekali, hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, Pak. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Faridhah itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki maupun muslimah, itu wajib mencari ilmu. Makanya kita itu
ngasih makan itu bukan cuma dohir. Kalau dohir yang dikasih makan ya kita sarapan, makan siang, makan malam, itu makan dohir. Ada suapan batin kita, yaitu salah satunya ngaji itu makanan batin kita. Orang bisa jadi tenang ketika gemerungsu ngaji. Orang kalau nggak pernah mau ngaji, ya tadi beramal bi ghairi ilmin, ngamal tapi tanpa ilmu, lelak mardudatun la tukbalu. Kalau amalnya tadi tidak didasari ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah, la tukbalu, enggak diterima. Kalau di syairnya gitu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya mardudah, ditolak, la tuqbalu. Kok bisa sih? Bisa. Saya kasih contoh. Ketika kita sholat, adik-adik tolong jangan berisik sayang ya. Sana di agak belakang sana jadi nggak kedengeran. Setiap tadi aku mau ngasih contoh apa jadi lupa. Contohnya lah nih, kita sholat. Kita ketika sholat, ada di sholat itu namanya tumak ninah. Tapi karena kita tidak tahu asal apa bahasanya orang dulu po, rubuh-rubuh pisang ya kan. Wah itu benar-benar rubuh-rubuh pisang bener gitu. Sholat yang penting jengkelit. Ya itu yang tidak menjadikan sah sholatnya. Kenapa? Harusnya sholat ketika ruku ada tumak ninah. Tumak ninah itu berapa lama sih? Nggak lama tumak ninah itu. Tumak ninah itu dalam kitab fikih dicelangkan biqadri subhanallah. Kiranya panjangnya tumak ninah itu cuman subhanallah. Cuman tumak ninahnya itu dalam keadaan anteng-teng, bener anteng. Kita subhanallah tapi sambil gerak, ya itu bukan tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah itu masih goyang-goyang subhanallah umpama, terus langsung sujud, itu belum tumak ninah. Tumak ninah sami Allahu liman hamidah anteng tuh. Terus kurang lebih durasinya, panjangnya itu membaca kalimat subhanallah. Makanya para ulama itu cerdik supaya tumaninah benar-benar ketika ruku yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Supaya apa? Benar-benar tumaninahnya. Kalau kita umpama membaca sekali boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, itu bukan kewajiban. Anda ini mau nakal-nakalan nih, mau dablek-dablekan. Kita sholat nih, dablek nih. Fatihah, ya kan? Ruku, diem. Fatihah baca. Allahu Akbar, udah takbiratul ihram, terus nggak baca kabiro, udah nggak baca apa namanya iftitah, langsung Fatihah. Terus habis Fatihah itu langsung ruku diem aja. Tapi tadi kira-kira subhanallah. Terus diem, walaupun kita jamaah nih diem aja gitu. Terus sami Allah liman hamidah, i'tidal, tumakninah juga diem, sujud diem. Sah nggak? Sah itu. Sah Pak. Jadi bacaan itu sunnah, cuman ya namanya sunnah kan dapat pahala sendiri. Kalau kita diem ya dikurangin. Jatahnya orang dapat 1000, kita diem terus ya cuman 100. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Cuman pahalanya yang beda sama saudara-saudaranya kita yang lain gitu. Kenapa kalau gitu anak-anak diajarin? Ya biar dapat pahala anak-anak. Makanya anak-anak kecil itu saya ajarin dari doanya cuci tangan ketika mau wudhu, saya ajarin itu, saya amalkan terus ketika ngaji saya ulang-ulang terus. Kenapa?
supaya apal mereka. Allahumma ghfat yadayya mimma asika kulliha. Ketika kita basuh tangan ketika wudhu itu tangan kita digosok-gosok gini, itu ada doanya Pak. Doanya tadi Allahumma ghfat yadayya mimma asika kulliha, terus berkumur Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika hidungnya kita basuh nggak asal sembarang basuh, ada doanya Allahumma rhamni raihatal jannah. Ketika basuh muka setelah niat, baca niat itu kalau fikihnya Imam Syafi'i ketika membasuh muka kita niat nawaitul wudhu'a sampai akhir, terus doa lagi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tangan doa juga Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, semoga engkau berikan buku catatan amal kami dengan tangan kanan. Nerimanya itu dengan tangan kanan. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Jangan engkau berikan buku catatan amal kami terima dengan tangan kiri. Itu maksudnya. Jadi setiap gerakan pas wudhu itu ada doanya. Lah anak-anak yang ngaji masa itu insya Allah apal. Karena tiap malam itu saya ulang-ulang terus. Biar apa? Yang udah hafal tambah hafal, yang belum hafal kan denger terus tuh. Lama-lama hafal. Nah, kalau sudah hafal gimana menjaganya? Dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin lupa lagi. Tuh. Kembali lagi, beramal tanpa didasari ilmu kenapa nggak sah tadi? Karena nggak ngerti ini tumakninah, ini enggak. Ini harus baca yang wajib, ternyata malah baca iftitah, Fatihahnya enggak, umpama nih. Jadi sholatnya jadi enggak sah. Umpama juga ketika pas sholat, sebelum sholat itu kalau madhab Syafi'i senggolan nama perempuan gitu kan, yang sudah dewasa, ghairul mahram, yang bukan mahramnya harusnya wudhu, enggak wudhu. Ini jadiin tidak sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Makanya tadi belajar itu hukumnya wajib. Batin harus dikasih asupan dengan ilmu tadi, belajar batin. Kalau dohir kita sudah kasih asupan sehari 3 kali, batin berapa? Ini kan perlu gitu. Fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi. Tidak ada fadilahnya kalau punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Ini berat ini. Wa innama thamratul ilmi al-amalu bih. Sedangkan buahnya ilmu yaitu mengamalkan. Al-ilmu bi ghairi amalin kasajarotin bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu bagaikan buah yang harusnya buah itu buah berbuah ya, buah yang menghasilkan buah, tapi buah pohon itu ternyata mandul, tidak berbuah. Nah, itu ilmu yang tidak diamalkan. Nah, ini ilmu yang tidak diamalkan ini bisa menjadi tanggungan berat besok di hadapan Allah. Berat, Pak. Jadi tanggungan berat. Wa idza amilu lam la yukhlisuna. Yang ketiga, yang pertama tadi berbuat dosa, orang-orang itu berbuat dosa tapi dengan perbuatan dosa itu mengharapkan rahmat Allah. Terus yang kedua, punya ilmu, mengetahui tapi tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, wa idza amilu, ketika beramal, ini yang berat, ini kelas kita berat serius nih. Wa idza amilu la yukhlisuna, ketika mereka beramal tidak ikhlas. Ini kelas kita, Pak. Kita ini masih susah, ini berat banget ikhlasnya. Tapi ya semoga dengan tadi berat tadi malah justru nambahi pahala kita, kan kita maksain tuh ya kan. Mau ke masjid itu kan berat, Pak. Berat apa ringan? Ya?
No, yang mau tanya nih jujur, mau pergi ke masjid itu berat apa ringan? Harus ngalahin kerjaan yang lain, harus ini. Semestinya bagi kita nih urusannya bagi kita nih, bukan orang-orang yang di atas kita ya, imannya. Bagi kelas-kelas kita itu masih berat. Nah, semoga dengan berat itu lama-lama dijadikan ringan dan tetap mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Wa idza lam yukhlisul mar'u wa idza lam yukhlis al mar'u fil ibadati, ketika seseorang tidak ikhlas di dalam ibadah, lam yusaddiq fiha, maka ibadahnya enggak benar. Parah ya. Ya Bu, ibadah itu bukan cuma sholat, termasuk ya sedekah itu ibadah. Kita ketika pas sedekah itu kan mau ngeluarin itu kan, habis itu nyesel gitu kan, nah, itu ya nggak bener. Ya, mau sedekah gitu, aduh sayangnya harusnya buat dapat, kalau yang suka rokok sebungkus nih harus kita keluarin. Nah, kalau sudah gitu ilham sodik ya nggak bener. Tapi memang harus dipaksain. Ini memang Nasaihul Ibad itu pengajian, mohon maaf nih, pengajian kelas hati Pak. Jadi kita ya berusaha untuk sampai ke situ. Fasidku aslun, bener, sodik bener itu aslun pokok. Wal ikhlasu far'un, sedangkan ikhlas itu cabang. Makanya ikhlas itu pun sering saya terangkan, ikhlas itu pun masih diuji. Ikhlas itu masih diuji, sering saya terangkan itu. Gini, kalau nggak salah hadisnya tuh, an-nasu kulluhum halka, setiap manusia itu celaka, hancur, celaka. Apa tadi? An-nasu kulluhum halka illal aminun. Orang yang manusia itu semuanya celaka kecuali yang beriman. Illal mu'minun, bukan al-aminun. Illal mu'minun, kecuali orang yang beriman. Wal mu'minuna kulluhum halka. Orang yang beriman pun akan celaka. Illal amilun, kecuali yang beramal. Wal amiluna kulluhum halka, yang beramal pun celaka masih. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala qudratil azim, sedangkan orang yang ikhlas pun masih dalam tanda tanya besar. Itu loh maksudnya gitu. Saya ulangi lagi. An-nasu kulluhum halka illal mu'minun wal mu'minuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala qudratil azim. Yang ikhlas pun masih dalam tanda tanya besar. Kok bisa sih? Bisa. Kasih contoh, saya kasih contoh. Bapak beramal nolongin, mohon maaf nih, saudara yang hidupnya di bawah garis kemiskinan lah. Kita sekolahin, kita kuliahin gitu kan. Ikhlas tuh waktu bantuin itu, sedekah sama mereka ikhlas banget. Tapi diuji oleh Allah ketika si anak yang kita bantu ini sukses, terus kita minta, ya paling tidak mbok ngerti gitu, kita pinjem duit lah, 1 juta nak pinjemin duit nih, saya nggak punya duit. Ternyata yang dulu kita bantu itu pelitnya naudzubillah, nggak ngasih. Itu kira-kira kita ngungkit nggak? Ngungkit nggak Bu? Ngungkit lah, di ngungkit itulah tadi ikhlas itu masih dalam pertanyaan besar. Ketika kita ngungkit, wah kamu dulu makan sering numpang di rumah saya, sekolah minta sangu saya, ujian aja saya biayai gitu. Sekarang kamu sukses lupa gitu kan, kurang ajar kamu ya, nggak ridho saya, ya udah bubar itu ikhlasnya tuh.
Tadinya dapat pahala, akhirnya takutnya hilang. Makanya tadi ikhlas pun masih dalam pertanyaan besar. Lah itu sering diuji Pak kita Pak. Contohnya kita bantu tetangga gitu kan. Pas kita bantu gitu dengan ikhlas ridho, ternyata pas kita riwuh gitu ya, pas kita repot suruh bantu malah pada pergi. Itu kadang ikhlas kita hilang. Itu ujian itu. Ya, ujian. Nah, itu ujian keikhlasan kita. Nyampe enggak kita sampai kiamat ikhlasnya atau cuman segaris itu aja. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian dari doanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali radhiyallahu anhu. Doanya gimana? Ya dalilul khiyari dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Wahai zat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bingung, tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar, dan jadikanlah saya waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikanlah saya sebagian dari hamba-hambamu yang ikhlas. Ini doanya Imam Hambali. Kalau mau diikuti boleh nih, tapi aku nggak hafal juga. Ya dalilul khiyari dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, itu bahasanya itu. Ya Allah yang menunjukkan orang-orang yang bingung, tunjukkan kepadaku jalannya orang-orang yang benar, dan jadikanlah kami ini sebagian hambamu yang ikhlas. Lanjutnya, ini yang keberapa tadi? 3 ya. Wa ya'kuluna rizqa, dan mereka memakan rizki, wa ya'kuluna, dan mereka memakan rizqallahi, rizkinya Allah, wala yaskuruna, tetapi mereka tidak pada bersyukur. Kita ini makan tiap hari, boleh dibilang yang pokok aja kurang lebih tiga kali. Tiap hari makan, belum snacknya, belum semacam-macamnya, tapi sedikit sekali syukurnya. Bahkan di sini wala yaskuruna, dan mereka tidak bersyukur. Ngerunek, dikasih rezeki Allah kurang, ngiri sama tetangga, merasa Allah nggak adil. Itu kadang tuh rezeki kita sedikit, tetangga banyak, sedangkan kita sudah capek berangkat pagi pulang malam gitu. Kenapa masih tetangganya yang kayaknya diem-diem di rumah kayaan dia? Wah, Allah nggak adil tuh. Kayak gitu. Itu namanya nggak bersyukur. Kalau sudah ngatain Allah nggak adil, itu bisa-bisa jatuh ke dalam kekufuran. Makanya jangan sekali-kali kita menjustik Allah, menghukumi Allah, tidak itu justru keadilan Allah. Allah itu sudah bagi rezeki kita itu masing-masing, sudah diponto-ponto. Jadi nggak usah ada rasa cemburu, biarin aja, memang bagiannya segitu. Belum tentu ketika kita melihat orang kaya terus kita dikasih rezeki seperti mereka kita kuat. Belum tentu Pak. Korun itu waktu miskin, wah, luar biasa minta doa Nabi Musa itu supaya kaya dan bisa menasarufkan hartanya. Tetapi ketika kaya lupa dia Korun. Banyak sih kisah-kisah selain Korun juga banyak kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang Allah kasih kekayaan lupa. Kayak Sa'labah sahabat Nabi, kalau mau sholat itu mohon maaf bajunya gantian sama istrinya. Kalau Sa'labah pergi ke masjid, istrinya telanjang. Nah, aku model bajunya mungkin kayak gini nih, mungkin ya. Modelnya kayak gini orang Arab kan, jangan bayangin baju kayak kita yang ini. Kalau pakai gaduh satu ya bawa. Ini bajunya mungkin kayak gini nih, apa namanya? Gamis, mungkin orang Arab bajunya gamis. Jadi kalau suaminya ke masjid, istrinya telanjang Pak. Kalau istrinya pakai, suaminya telanjang. Itu saking miskinnya tuh. Sehingga pas salam itu sholat salam wiridan sebentar langsung pulang.
salam mengikut jamaah Rasulullah, sebentar pulang. Sehingga Rasulullah nanya, ya Salabah kenapa kamu buru-buru pulang gitu. Bahasanya ya mbok wirid-wirid dulu gitu ya, agak lama gitu. Ya Rasulullah, saya kasihan istri saya. Istri saya itu kalau saya pakai baju ini ke masjid, istri saya wudu, telanjang, makanya gantian. Terus akhirnya Salabah minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doain saya supaya dikasih rezeki yang banyak. Kata Rasulullah, udahlah Salabah, terimalah itu, kamu qanaah aja dengan pembagian Allah. Besok minta lagi, besoknya minta lagi sama Rasulullah, dinasihati. Udah itu aja, karena Rasulullah tahu ini kalau dikasih rezeki bisa-bisa lupa, makanya nggak langsung didoain. Ketika sudah 3 kali diulang-ulang minta diluaskan rezekinya, didoain sama Rasulullah, diluaskan rezekinya. Terus dikasih modal kambing sepasang atau satu gitu. Itu kambingnya itu setelah dikasih modal itu beranaknya cepet Pak. Mungkin kalau kambing biasa itu beranak itu 2 gitu ya, 2, 4 gitu, pokoknya cepet dah pertemuan, sehingga jadi kaya raya dia, peternak yang sangat sukses. Bahkan diterangkan itu lembah-lembah, saking kayanya itu lembah-lembah di Madinah itu penuh dengan dombanya Salabah, itu saking kayanya itu. Namun karena tadi rezekinya banyak tapi enggak barokah. Ini jangan dikira kalau orang kaya itu mesti barokah. Barokah itu tazidul khair wa sa'adah, tambahnya kebaikan dan keberuntungan. Dia mulai ninggalin sholat. Tadinya tiap waktu itu dengar adzan ke masjid, lama-lama sehari cuman sekali laporan ke masjid. Lama-lama lagi setelah sehari itu lama-lama bolos sehari full enggak ke masjid. Datang seminggu sekali pas Jumatan. Lama-lama Jumatannya pun ditinggalkan. Ini kalau sudah harta banyak terbuai dengan kekayaannya itu, sehingga dia melupakan Allah. Yang kita sering minta itu, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang manfaat, yang barokah. Rezekinya banyak tapi manfaat, sudah manfaat berkah lagi. Sehingga Salabah tadi turun surat ayat Al-Quran tentang zakat, dia suruh zakat itu ngende-ngende, apa sih ngende-ngende itu? Entar-entar lah gitu, entar-entar itu. Sehingga utusan Rasulullah tuh ke situ tuh bukan cuma sekali, 2 atau 3 kali ke rumah Salabah itu. Entar aku mau ke Rasulullah sendiri gitu. Akhirnya di Allah sudah murka, sudah ditutup sama Allah pintu menerimanya zakat. Sehingga ketika Salabah tadi pergi ke Rasulullah untuk membayar zakat, karena tadi sudah diminta sama para sahabat berkali-kali nggak dikasih, akhirnya ditolak sama Rasulullah. Besok Rasulullah udah wafat, ganti Khalifah Abu Bakar. Datang dia mau memberikan zakat. Kalau Rasulullah saja nggak nerima, gimana saya berani nerima? Ditolak juga sama Abu Bakar, sama sahabat Abu Bakar. Umurnya kemudian dikasih panjang Salabah itu, sampai Umar, Khalifah Umar. Apalagi Umar lebih tegas, ya kan? Kalau Rasulullah terus sahabat Abu Bakar menolak, bagaimana saya mau nerima? Ditolak juga. Itu sedih loh Pak. Mau zakat ditolak, sedihnya luar biasa itu. Yang nolak kalau mau orang biasa mah enggak masalah. Ini yang nolak Rasulullah. Akhirnya apa? Ya enggak tahu, wallahu alam. Karena zakatnya akhirnya ditolak sama sahabat 4 ini juga ditolak semua. Enggak ada yang berani nerima. Itu kalau Rasulullah sudah Allah sudah murka gitu. Di dunianya dia sedih, kaya tapi sedih. Fashkuru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah, maka bersyukurlah
faskuru yang dinamakan syukur. Syukur itu adalah ijra'ul a'dha'i fi mardatillah, yaitu melakukan anggota badan, menjalankan anggota badan untuk mencari ridho Allah. Kita dikasih anggota badan nih, mau dibawa kemana? Yang kita cari adalah ridho Allah. Ke majelis taklim, ke masjid, pergi ke orang miskin, ke orang yang sakit, takziah, itu namanya mencari ridho Allah. Kalau ke naik klub, terus ke tempat karaoke itu ya itu berarti mencari murka Allah, kecuali mereka itu yang dikasih kekhususiahan bisa berdakwah di sana, kayak Gusmi Jawa Timur almarhum waliullah, itu dakwahnya memang di tempat-tempat gitu. Yang sekarang ini ya Gus Miftah, itu memang dakwahnya di situ Pak, lahan dakwahnya dia. Ya, itu dikasih kekhususian, itu kuat dia mentalnya. Kalau kelas saya masuk ke situ, ya saya yang kalah. Kita yang kalah. Tapi kalau orang mereka udah dikasih kekhususian, ya kuat mereka. Wa ijra'ul amwali fiha, dan menjalankan hartanya untuk mencari ridho Allah. Punya harta, ya ditasarufkan dengan benar hartanya, dikasihkan ke fakir miskin, anak yatim, membantu masjid dan lain sebagainya lah. Yang intinya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk umat. Salah satunya sekarang lagi ada gempa di mana? Cianjur, terus di Sukabumi juga ya, Sukabumi, Garut. Nah itu kita punya rezeki, itu kalau pas ada yang narikin untuk donasi itu sumbangkan itu. Nah itu mencari ridho Allah. Antara kembali enggak, ya jangan mikirin kembali, wong yang kita cari ridho Allah kok. Wa ma yardauna bi kismatillah, selanjutnya nih dari 6 perkara yang merusak hati, yaitu tidak ridho dengan bagian sesuatu yang dibagikan oleh Allah, dari bagian dari Allah, enggak terima, enggak ridho. Kok aku bagiannya cuma dikit ya, gitu loh. Kenapa tetangga saya kaya ya? Umpama, itu harus ridho, harus ridho. Yang rusak hati itu salah satunya yaitu tidak ridho dengan rezeki yang dibagikan Allah. Fi halatihi, di setiap kelakuannya, di setiap anugerahnya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhu irda biduni, sebaiknya ridholah engkau biduni, dengan bagian, dengan sesuatu yang sudah dibagikan, ridholah. Walzamhu jiddan, dan istiqomahlah untuk tetap ridho dalam bagian itu. Kalau kita sudah dikasih, ya udah ridho aja. Memang rezeki kita, mama yang sering narik Grab gitu, sehari gitu cuman dapat 50.000 umpama. Hari ini dapat 50.000, ya memang rezeki kita segitu. Ya ridho lah. Kadang zong, tapi nggak zong kayaknya nggak mungkin ya. Zong tapi nggak mungkin umpama. Ridho. Fatangkula ilal a'la, kalau kamu ridho dengan bagian Allah, maka engkau akan berpindah menjadi orang yang mulia, akan jadi orang mulia. Wal anfasi, dan orang yang indah, edi itu indah. Wabihi tahna'u, dan sebab dengan ridho bagian yang Allah berikan, tahna'u fihi, enak itu sih bahasa Indonesia, nikmat. Nikmat engkau, kalau engkau ridho dengan bagian yang Allah berikan, maka engkau akan memperoleh kenikmatan. Kalau kita ridho dengan bagian yang Allah berikan, nikmat Pak. Yang membuat kita enggak nikmat itu apa? Karena enggak ridho. Kita dibagi oleh Allah rezeki segitu enggak ridho, jadi gemerungsung terus pikirannya. Wafihi tabko, wafihi
Dan di dalam ridho dengan bagian tadi, tabko watuhfadu, tabko maka tetaplah kalian tetap di dalam ridho bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibagi Allah tetap ridho aja. Watuhfadu bila anain dunya, maka engkau kalau ridho akan dijaga dari kehinaan atau payahnya kehidupan dunia. Kalau kamu ridho dengan bagian Allah, maka engkau akan dihindarkan dari payahnya kehidupan dunia. Udah ridho, seneng, ya syukur alhamdulillah masih dapat rezeki, masih bisa ngasih nafkah anak istri. Walaupun mungkin dulu kita gajinya gede, sekarang cuman tinggal koretan-koretannya, itu ikhlasin, memang sudah masanya. Wa ukhra, bukan cuman enaknya di dunia, juga akan dijaga dari payahnya kehidupan akhirat. Summa tataraqqa min dalika ila ma huwa aqarru ainan minhu wa ahna'u. Kemudian dengan itu semua, maka engkau akan mendapatkan qurratu ain, apa sih namanya, adem, mendapatkan ademnya mata. Ademnya mata itu enak aja, udah nggak ada pusing-pusing. Wa minhu wa ahna'u, dan lebih enak. Jadi matanya kita, mata itu maksudnya itu keadaan kita enak dan tenang. Kalau kita itu ridho dengan kismatullah, dengan bagian dari Allah SWT, apa yang dibagikan oleh Allah, maka kita itu akan merasakan nikmat dan tenang. Itu aja kemungkinan yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah dekat Isya. Mungkin ada yang perlu dibahas, monggo silahkan. Berapa menit lagi? Oh, 6. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Aku pikir 22. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan, kita khatamkan ini kalau bisa. Wa yadfanuna mautahum wala ya'tabiruna. Wa yadfanuna, dan mereka mengubur mautahum, orang yang mati dari kalian semua, maksudnya salah satu dari kalian semua ada yang meninggal terus kita ikut ngubur. Wala ya'tabiruna, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran. Kita sering kan lihat orang meninggal tapi kita tidak mau ngambil pelajaran. Aila yatadzakkaruna lil mauti, tetapi kita tidak mau berpikir tentang kematian. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi itu, sedangkan uban kita sudah rambut kita sudah mulai beruban, gigi kita sudah mulai gigi kita sudah mulai ompong, tulang-tulang kita sudah mulai keropos, sudah buat jalan aja koplak gitu kan, udah susah, tapi kita nggak mau ngambil pelajaran. Nah ini ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur itu rumah pertama atau tempat persinggahan pertama dari akhirat. Kubur itu apa ya? Setar pertama untuk masuk akhirat. Setar itu, kalau setarnya aja kita sudah terseok-seok yo. Makanya sering saya ceritakan, Sayyidina Utsman itu kalau lewat kubur sering nangis, Pak. Sering nangis Sayyidina Utsman itu. Padahal sudah dijamin surga. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu surat Al-Kahfi ada kalimat wal yatalattaf, itu kan. Itu biasanya yang Quran dulu ada tulisannya
merah, dibedain ya, merah. Itu menurut riwayat pas sampai di situ itu Sayyidina Utsman dibunuh. Pas membaca Quran sampai wal yatalattaf. Nah, itu menurut riwayat beliau dibunuh pas sampai situ, makanya ditulis merah. Itu Sayyidina Utsman itu kalau lewat kuburan nangis, sehingga sahabatnya Sayyidina Utsman itu tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nangis kalau lewat kuburan? Itu kan cuma kuburan gitu. Saya nangis karena saya membayangkan kalau saya ini nggak lulus di kuburan, bagaimana akhirat saya. Nah, kalau kita enggak lewat kuburan ketawa-tawa, canda, padahal itu pelajaran bagi kita itu. Kita akan ditanam di situ, terus kita akan dimintain pertanggungjawaban iman kita di situ, ya kan? Kita lulus enggak itu? Man rabbuka kita itu lulus enggak? Waman nabiyuka kita lulus enggak? Gampang itu mah, kecil enggak itu. Ya kecil sekarang kita masih otaknya normal. Kalau otaknya di sana tuh hati. Saya sering Pak, kadang otak normal aja ketika membaca sesuatu yang di lidah sudah apal bisa meleset. Ya saya khawatir juga, kita takut juga besok ketika dicabut ruhnya itu keluh apa ya? Kaku, susah ngucap, itu bener loh. Kalau su'ul khotimah, moga-moga kita dijauhkan dari itu mau ngucapin la ilaha illallah aja susah. Gampang sekarang kita sehat Pak, Bu, kita sehat sekarang mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah, gampang. Tapi kalau pas sakaratul maut belum tentu, tapi ya kita doa semoga dimudahkan di dalam sakaratul maut. Makanya doanya kalau kita sholat tuh Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin itu artinya ringankanlah, mudahkanlah kita ketika sakaratul maut dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dah surga kalau bisa ngucapin itu. Kalau umpama nggak bisa, cari yang gampang. Apa? Allah. Udah itu aja. Kalau umpama kita keluh gitu, ucapin yang paling termudah. Apa? Kalimat Allah. Dan semoga ketika kita dicabut ruhnya itu Allah kasih kesadaran kita untuk bisa mengucapkan itu. Karena setan itu menurut keterangan orang-orang tua dulu, setan itu berperan penting itu ketika sakaratul maut, nggodain Pak, kanan kiri itu, nggodain supaya kita itu jangan mengucapkan kalimat itu. Wah, kalau kita itu hubudunya bisa Pak berpaling. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari keterangan ini menambah motivasi ibadah kita kepada Allah, menambah kuatnya iman kita kepada Allah, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang shodiqin, dijadikan kita orang-orang yang fa insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.